kita berjumpa lagi untuk bersama beribadah. Mari siapkan hati, kita bersaat teduh sejenak. Saudara terkasih, segala pujian dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan, sumber kekuatan dan anugerah. Allah Bapa yang Maha Kasih telah mengutus kita untuk mengelola berkat Tuhan yang Tuhan telah siapkan. Malam hari ini sejenak kita akan merenungkan kasih Allah melalui persekutuan ibadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari berdiri, kita muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 2. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Mu, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngara yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga, menolong setiap kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa kami dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kekasih kami masing-masing untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami bermohon. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendambakan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indah, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Mari bersama kita membaca kitab Kejadian Fatsal 13. Kejadian Fatsal 13 pada ayat 1 sampai dengan 18 yang menyatakan, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb,
dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Jemaat yang kekasih, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang diberkati Tuhan, di ke-10 firman atau di ke-10 hukum Taurat memang tidak tercantum jangan berdusta atau jangan berbohong. Namun Alkitab mencatat dusta adalah perkara yang tidak dikehendaki Allah. Di Taman Eden, iblis sengaja mendustai Hawa. Iblis menggiring Hawa untuk menentang Allah. Iblis memang bapa segala dusta, seperti yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes 8, Injil Yohanes 8 pada ayatnya yang ke-44. Yohanes 8 ayat 44. Mari kita baca bersama. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Kekasih-kekasih Kristus, hati-hati kalau Anda pembohong. Anda bukan pengikut Kristus, tapi pengikut iblis. Nah, itu bacaan tadi pagi bukan? Tadi pagi kita baca Abram berdusta dengan mengatakan Sarai adalah adiknya dan bukan istrinya. Malam hari ini Abram dan Lot keponakannya berpisah. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kesempatan dan awal yang baru bagi Abram. Abram kembali memulai lagi bersama dengan Tuhan. Di antara kekayaan, harta benda yang dimilikinya, kemah dan mesbah adalah harta yang amat sangat berharga bagi Abram dan tak ternilai harganya. Ayat 4 dari bacaan kita malam hari ini. Dan bandingkan bacaan kita tadi pagi, Fatsal 12 ayat 7 dan 8. Namun awal yang baru, kesempatan yang baru, Abram diperhadapkan pada beban baru. Negeri itu tidak cukup luas untuk menampung harta Abram dan Lot.
terjadilah perkelahian antara penjaga ternak Abram dan penjaga ternak Lot. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Abram meminta Lot, pilih bagian mana untuk Lot dan mana untuk Abram. Lalu mereka berpisah. Lot memilih seluruh lembah Yordan. Kemudian Lot berangkat ke sebelah timur. Tuhan memberikan berkat baru bagi Abram. Saudara-saudara, pelajaran apa yang kita peroleh dari bacaan hari ini? Yang pertama, nama Abram berarti bapak yang diagungkan. Kemudian menjadi Abraham, bapak bangsa-bangsa. Karena memang Tuhan memberkati Abraham dengan keturunan seperti debu, seperti pasir, seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya. Kejadian 12 ayat 6, Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Nanti baca sendiri. Kemudian Abram disebut juga sebagai bapak orang beriman karena ketaatannya beriman pada Allah. Abram mempunyai keturunan ketika ia berumur 99 tahun. Yang kedua, Abram menjadi seorang pembawa damai. Ia hidup dalam iman dan dalam ketaatan beriman. Abram diberkati untuk menjadi berkat. Kita lihat tadi, meskipun sulit, tapi Abram harus membuat keputusan berpisah dengan Lot. Namun dengan bijak Abram menawarkan Lot memilih. Lot mau bagian yang mana? Lot memilih dekat Yordan karena airnya berlimpah. Lot pembawa masalah. Ia memilih berdasarkan mata jasmaninya. Lot melihat seluruh lembah Yordan. Memang menjadi miliknya, tapi hanya sementara. Nanti jelas jalan ceritanya bisa dibaca di Fatsal 14 dan Fatsal 19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua orang-orang berdosa. Barangkali juga kita pernah berbohong atau pernah melakukan dosa lainnya. Bahkan perbuatan dosa yang fatal. Namun Allah yang penuh kasih memberikan kesempatan kedua, a second chance. Abram berproses dalam pertobatan, pembaharuan, serta ketaatan pada Allah. Ia diberkati untuk
jadi berkat. Saudaraku, jangan nilai berkat hanya dari materi yang berlimpah. Kita sehat, itu berkat. Kita mampu bertahan dalam kesulitan dan pergumulan hidup, itu berkat. Kita kuat menghadapi berbagai godaan dan cobaan, itu berkat. Tantangannya, saudara-saudara, di tengah berbagai pergumulan yang berat saat ini, di situasi pandemi COVID-19, kita semua terancam dari berbagai segi. Kesehatan kita kah? Persekutuan keluarga kita kah? Masalah ekonomi dan masalah-masalah lainnya. Tetapi bersama Tuhan tidak ada masalah yang tidak terselesaikan bersama Dia. Dengan caranya yang luar biasa, Tuhan membantu kita mengatasi pergumulan dan masalah kita. Karena itu, saudara-saudaraku, seperti Abram menjadi Abraham, diproses, dibaharui, dan menikmati berkat-berkat Tuhan bersama dengan istri dan keturunannya. Walaupun mustahil ia sudah tua baru punya keturunan, tetapi Tuhan bekerja secara luar biasa. Dan janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkari. Karena itu tetap berpegang teguh pada kasih Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati setiap kita. Amin. Mari bersatu dalam permohonan doa. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih malam hari ini di bulan yang baru, bulan ke-8 tahun 2021, kami tetap beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Kami berterima kasih untuk sapaan firman-Mu. Kami belajar ketika seseorang taat pada kehendak-Mu, maka Tuhan tidak membiarkannya berjuang dan bergumul seorang diri. Terima kasih Tuhan. Biarlah di dalam segala pergumulan dan kesulitan hidup kami mengandalkan Tuhan selalu dan senantiasa. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Barangkali kami tidak memiliki harta yang berlimpah, tetapi ketika Tuhan menganugerahkan kami kesehatan, kekuatan, daya tahan, daya juang, itu adalah berkat. Dan ketika kami mempertaruhkan iman kami hanya kepadamu, maka Tuhan memberkati hidup kami dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Malam hari ini kami berdoa, Tuhan memberkati setiap kepala keluarga. Berikan hikmat, akal budi bijaksana, kekuatan, kesehatan,
dan dalam kasih karunia-Mu, kiranya masing-masing kepala keluarga boleh menjadi berkat bagi keluarganya. Tuhan juga menolong masing-masing kami, anggota keluarga, mengelola berkat-berkat Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam kesehatan tubuhnya. Tuhan, kuatkan mereka. Nyatakan kebaikan-Mu atas mereka. Biarlah pada waktunya saudara-saudara kami yang sedang sakit dan juga yang terpapar COVID-19, Tuhan sembuhkan. Biarlah mereka tetap semangat menjalani hari-hari hidup. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk pelayanan di GPIB Immanuel Bekasi. Kami bersyukur bahwa bulan Agustus adalah berkat yang indah bagi Immanuel Bekasi, di mana boleh membilang usia 36 tahun penyertaan Tuhan bagi pekerjaan pelayanan di tempat ini. Karena itu Tuhan, biarlah di dalam kasih karunia-Mu seluruh jemaat boleh menghitung berkat-berkat Tuhan yang tak ternilai di tengah persekutuan jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan yang mulai merintis dari awal pekerjaan pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati semua orang yang tetap setia melayani dan berpartisipasi di tengah persekutuan jemaat-Mu. Apapun bentuk pelayanan, apapun bentuk partisipasi, kiranya Tuhan memperhatikan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Seluruh hidup dan kehidupan kami pertaruhkan dalam pimpinan dan kehendak-Mu. Ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam kasih setia Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Ingatlah firman Tuhan dari kitab Amsal Fatsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan
dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kiranya Tuhan Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanmu. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Ya Tuhan, berkatilah benda-benda yang mati ini menjadi alat yang memuliakan nama-Mu dan melanjutkan pekerjaan pelayanan kasih dan keadilan. Dalam kasih-Mu kami berseru. Amin. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.